Kali ini saya akan berbagi mengenai penggunaan aplikasi. Namanya adalah DJI Pilot, di mana aplikasi ini adalah keluaran dari DJI, resmi dari DJI. Dan DJI Pilot ini saya menggunakan Android, jadi bisa di-download di Play Store. Saya nggak tahu ya kalau misalnya di iOS itu apakah ada. Setahu saya iOS itu adanya DJI Ground Station, ya, Ground Station atau GS Pro biasanya. Untuk kali ini kita lihat dulu aplikasinya seperti ini ya. Bisa kita lihat aplikasinya DJI Pilot. Kita buka saja bentuknya seperti apa. Untuk diketahui bahwa unit yang saya gunakan atau drone yang saya gunakan adalah DJI Phantom 4 Pro versi 2. Untuk DJI Pilot ini berbeda dengan yang mungkin yang lain yang pernah saya pakai seperti Pix4D dan lain-lain. Untuk Pix4D sendiri, untuk sebelum kita memulai Pix4D itu, sebelum masuk ke Pix4D Capture ya, itu kita harus mengkoneksikan untuk kontrol plus DJI. Jadi memang agak ribet ya. Kita harus masuk dulu ke kontrol plus DJI, kemudian menunggu koneksi selesai, kemudian baru kita masuk ke Pix4D dan sebagainya. Untuk DJI Pilot ini dia ada langsung connect ya, jadi tidak perlu masuk ke mana-mana, masuk ke DJI Go. Sebenarnya basicnya di sini sudah ada DJI Go. Yang bisa kita lihat di layar ini kan ada dua. Yang pertama ada manual flight, yang kedua ada mission flight. Nah, manual flight ini sebenarnya ketika kita sudah connect di drone, kita sudah connect dengan DJI Go, sebenarnya kita tidak perlu lagi untuk mengkoneksikan kembali. Jadi dia sudah otomatis connect dengan drone atau dengan DJI Pilot ini sendiri. Namun kita lihat saja di manual flight ini sebelum kita terbang. Ini karena drone saya lagi nggak connect ya, jadi seperti ini. Adapun biasanya yang connect adalah seperti tampilan biasa. Nah, kita bisa lihat di depannya ada statusnya seperti biasa ya, seperti di DJI Go. Health statusnya, kemudian flight mode-nya, kemudian keadaan MU-nya dan segala macamnya. Di sini baterainya berapa dan sebagainya, seperti DJI Go sama. Namun ketika kita sudah connect, ini kalau misalnya sebelum terbang mau setting di sini bisa ya. Kemudian tentu home altitude-nya berapa, kemudian sensor segala macam. Ini karena drone saya nggak connect ya. Kalau sudah oke, yang perlu diketahui bahwa sebelum kita terbang, kita pastikan dulu drone itu mengunci home-nya ya. Jadi supaya ketika nanti dia setelah selesai untuk home, itu dia kembali sesuai titik yang kita tentukan, supaya aman ya. Jadi sebelum terbang pastikan home-nya itu sudah terkunci. Kemudian masuk ke menu mission flight. Di sini bisa klik. Ini di sini ada dua menu ya. Ada create a route, kemudian KML import. KML import ini kalau misalnya ada bisa kita load ya. KML itu bisa kita buat banyak ya, software yang bisa dia membuat KML seperti Google Earth, kemudian Global Mapper dan lain-lain. Itu adalah kita buat dulu batasnya. Nah, setelah itu bisa kita load nanti di peta. Namun karena saat ini saya tidak memasukkan filenya ke HP ini, KML-nya, jadi kita tidak bisa. Untuk membuat itu kita klik saja create a route ya. Create a route, kemudian ada pilihan waypoint, mapping, OPQ, linear flight mission. Nah, untuk mapping sendiri di sini kita pilih saja mapping ya, mapping.
Nah, di sini kita pilih saja nanti. Kita geser-geser saja. Ini kita arahnya di mana ya? Di sini ya. Di kompleks ini, kemudian kita klik saja di sini. Ya, klik saja sekali. Nah, dia akan muncul seperti waypoint ya. Jadi yang pinggir-pinggir ini waypoint ini bisa kita geser sesuai dengan area yang mau kita petakan. Misalnya komplek ini kan seperti ini, kita geser-geser saja waypointnya. Kalau bentuknya misalnya kurang, ini ada yang plus ini, kita klik saja, kemudian diseret ya. Nah, dia akan menambah waypoint baru. Ini kita seret misalnya yang plusnya ini kita klik seret. Nah, kemudian seperti itu. Kalau misalnya menghapus, nah ini ada, kita klik saja ya. Misalnya kita mau menghapus yang ini, yang biru ini, yang biru tandanya dia waypointnya itu yang biru. Kalau kita mau hapus, klik saja gambar ini, tempat sampah ya di kiri atas, kita klik saja hapus. Nah, dia akan terhapus. Kemudian yang di sini kita hapus juga yang biru, klik tempat sampah. Nah, setelah itu di bawahnya itu ada keterangan jarak total ya. Jarak total dimulai dari start sampai dengan berakhir itu 1552 meter. Kemudian estimasi waktunya 5 menit 38 detik. Waypoint itu ada 10 ya, waypoint. Jadi waypoint ini waypoint yang di jalur ya, yang warna hijau. Dari start itu 1, kemudian turun ke bawah ya, di ujung yang siku-siku itu di situ ada titik 1 lagi, 2, 3, seterusnya 4, di atas 5, sampingnya 6, 7, 8, 9, 10 ya. Kemudian total fotonya estimasinya ada 86, areanya 40.461 meter persegi. Nah, setelah dirasa yakin bentuknya seperti itu, kita masuk ke pengaturannya, yaitu dengan klik arah panah yang di kanan atas. Ini ada arah panah 2, klik. Kemudian di atas, paling atas itu ada nama ya. Jadi gambar pensil itu kita bisa klik untuk mengedit nama dari project kita. Misalnya apa ya, komplek 03 misalnya. Oke. Kemudian kamera tipe ini biasanya dia langsung menyesuaikan ya. Jadi kalau sudah connect ke drone kita, dia biasanya langsung menyesuaikan. Tapi kalau misalnya belum menyesuaikan, kita bisa klik di sini ya. Bisa klik di sini nih. Dipilih warna sayapkan tempat pro versi 2, kita klik. Nah, kemudian GSD ya. GSD ini nggak bisa kita rubah ya. Jadi ini otomatis ya. Kemudian photo mode. Nah, photo mode-nya ada 2. Ada time interval shoot, ada distance interval shoot. Kalau time interval shoot, dia akan memoto berdasarkan interval waktu tertentu. Nah, kalau misalnya distance interval shoot, dia akan memfoto berdasarkan jarak interval tertentu. Kita pilih yang time interval shoot saja. Kemudian di bawahnya ada altitude. Altitude ini ketinggian ya. Ini kita bisa geser-geser ya, atau geser-geser. Nah, otomatis GSD yang di atas ini akan berubah karena ketinggian suatu drone untuk mapping itu akan mempengaruhi GSD yang dihasilkan, yang ditampilkan. Bisa juga kita klik di sini, misalnya kita terbang di angka 100. Nah, kemudian take off speed. Jadi dia akan take off dengan kecepatan berapa? Di sini batasnya 15. Kemudian speed ini ketika dia dalam misi, jadi kecepatan drone-nya berapa dia akan melaju. Sayangnya di sini dia hanya maksimal 7,9 ya. Harusnya sebelumnya saya pakai aplikasi yang lain itu dia bisa di atas 10, bahkan bisa 14. Ini elevation optimization.
Jadi elevation optimization ini hanya support untuk M210 versi 2 dan Phantom 4 RTK aircraft. Nah, karena punya saya nggak RTK ya, jadi nggak bisa ya. Nah, ini ketika dia selesai misi, dia akan bagaimana? Ada pilihan hover, return to home, land, atau go to route start point. Jadi ketika dia misi selesai pada titik terakhir, dia akan bagaimana begitu maksudnya kan. Saya pilih return to home aja. Jadi ketika misi selesai, dia akan kembali ke titik home dan landing. Nah, kemudian di bawahnya ada advanced setting ya. Ini adalah overlap depan, overlap samping, overlap depan, kemudian course angle ini sudut dari jalur ya. Jadi kalau misalnya kita bisa lihat di jalurnya itu, kalau kita tambah dia akan bergerak ya, seperti itu. Nah, kita sesuaikan saja. Kemudian ada margin. Nah, ini kelebihannya ya. Kenapa dibutuhkan margin? Sebenarnya ini ketika dalam pengolahan ya, bisa kita lihat di batas biru itu, seandainya kita press di batas biru, nah seperti ini ya, jadi hijaunya itu di press batas biru, nanti kelemahannya ketika dia diolah ya, apalagi yang menggunakan Agisoft ya. Agisoft untuk pengolahan foto udara itu pasti yang pinggir-pinggir nanti akan pecah-pecah ya. Makanya kita di sini sebenarnya perlu margin untuk melebihkan. Nah, supaya area yang ingin kita dapat datanya itu nanti aman. Lebihkan ini. Misalnya saya 15 saja. Kalau sudah kita kembalikan, nah kalau sudah kita tinggal klik ya, tombol save di kiri di atas seperti play button itu warna biru, di atasnya ada gambar seperti memori. Kita klik saja. Kita klik. Nah, kalau sudah kembali dulu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau bisa membuat misi ini jangan mendadak. Nah, jadi apalagi ketika sudah di lapangan itu biasanya sudah nggak konsen, macam-macam ya diberikan. Saran saya ketika membuat rute itu bagusnya ketika di rumah ya, atau ketika lagi kita memang fokus begitu ya. Jadi nanti di sana tinggal kita load. Oke, setelah ini kita akan coba terbangkan ya. Kita akan coba mapping. Nanti kalau misalnya sudah oke, klik saja tombol seperti play button biru itu, dia akan otomatis terbang. Oke, kita lanjut ke lapangan ya. Kita coba praktekkan. Pastikan ready to go GPS ya. Setelah itu kita cek dulu bagian pengaturan ya. Kita cek kembali, cross check kembali, kita pastikan kembali apakah ada yang aneh atau tidak. Kalau udah sesuai, kita save lagi ya. Oke, sudah ready. Kita klik play button warna biru. Nah, di sini ada prepare to fly ya, preparing persiapan ya. Persiapan sebelum terbang, ada konfirmasi kembali. Flight modenya pastikan di P ya, di GPS. Kalau sudah, kita klik upload flight mission. Klik. Kita klik start. Aircraft heading to the start point. The home point has been up. 航线任务已暂停。80, 90, dan 100. Dia menuju ke titik start ya, yang ada tanda S-nya. Oh iya, bisa dipastikan dulu sebelum terbang bahwa sinyal GPS
Stay at start point. Starting task. Itu di paling enggak 10 lah, sinyal GPS-nya itu paling enggak 10 ya, baru kita mulai ya. Yang di atas itu yang ada angka 13 di gambar satelit itu pastikan di bawah 10, di atas 10 maksud saya. Kita tunggu saja sampai selesai. Ini sudah mendekati waypoint terakhir ya. Nah, ini sudah mau selesai. Sudah di waypoint terakhir. Saya nggak tahu ya kenapa bahasanya berubah menjadi Cina ya. Dia return to home sesuai dengan perintah yang diberikan di awal tadi ya. Salah satu kelemahan dari DJI Pilot ini saya rasa ketika dia sudah berada di posisi home dan dia ingin landing, dia tidak ada perintah untuk cancel ya, seperti di Pixar-D kan. Seandainya kita mau ada darurat, tidak ada tombol untuk meng-cancel landingnya. Nah ini sebenarnya ngeri juga kalau misalnya tidak ada tombol untuk cancelnya. Tetapi setelah saya coba ternyata dalam keadaan landing ini remote masih bisa kita kontrol ya, tetapi keadaan drone ini dia terus turun. Kita bisa geser ke kiri ke kanan lewat remote langsung ya, ternyata bisa kita langsung geser-geser ke kiri ke kanan lewat remote. Tapi posisi drone dia akan tetap turun ke bawah. Namun yang dalam percobaan ini dia bisa digeser kiri ke kanan. Ketika kita naikkan dia untuk naik ya, dia tertahan. Jadi posisi dia yang otomatis turun ketika kita arahkan remote dia untuk naik, dia posisi tertahan. Jadi sebenarnya mau turun tapi kita menaikkan, jadi dia tertahan. Namun ada safety-nya juga, dia masih bisa digeser ke kiri ke kanan ke belakang ya. Tapi tidak ada tombol cancel sama sekali di situ.